warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirma Ansar, Stambuk 083 2019 0216, kelas C4 Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan meringkas dua metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Judul penelitian yaitu motivasi kerja guru tidak tetap di berbagai SMA swasta di Kota Semarang. Tujuan penelitian. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi para guru tidak tetap dalam menjalankan pekerjaannya, serta menemukan suatu solusi baru mengenai harapan tentang masa depan para guru tidak tetap tersebut. Metode analisis. Metode analisis kualitatif merupakan kajian yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti. Analisis data secara kualitatif bersifat hasil temuan secara mendalam melalui pendekatan bukan angka atau non-statistik. Jadi, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif karena beberapa alasan. Yang pertama, proses induktif dapat lebih bisa menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat pada data. Yang kedua, analisis induktif lebih bisa membuat hubungan peneliti koresponden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat atau tidaknya pengalihan suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Dalam penelitian kualitatif, metode analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Hasil penelitian. Masa kerja yang cukup lama dengan menyandang status sebagai guru tidak tetap tidak menyurutkan motivasi individu dalam menjalankan profesinya, karena hal tersebut membuktikan tingginya komitmen responden terhadap profesi guru walaupun tidak diikuti dengan peningkatan status kepegawaian maupun kesejahteraan. Masa kerja yang lebih lama tidak menjamin bahwa gaji guru tidak tetap di sekolah swasta akan lebih tinggi. Problematika gaji yang terbatas yang dialami oleh guru tidak tetap juga tidak secara langsung mempengaruhi motivasi kerja para guru tidak tetap. Para guru tidak tetap lebih termotivasi untuk meningkatkan status kepegawaiannya terlebih dahulu, karena gaji akan menyesuaikan apabila status kepegawaiannya meningkat. Bahkan responden yang mengajar di sekolah yang terbilang cukup elit tidak menjamin kondisi kesejahteraannya maupun statusnya lebih baik dari sekolah-sekolah swasta lainnya. Para responden menyatakan bahwa menerima kondisi yang ada sekarang sebagai guru karena beberapa responden memiliki alasan masing-masing, yakni menerima dengan ikhlas, menganggap sebagai proses karir, dan menerima nasibnya karena persepsi responden ini timbul dari sifat dasar sebagai orang Jawa yang tidak menuntut macam-macam. Namun hampir semua responden menyatakan bahwa hal-hal yang bersifat material tidak mampu mengalahkan panggilan hati mereka sebagai guru.
Walaupun dengan kesejahteraan yang minim, perbedaan gender pun kini tidak pernah diperdebatkan dalam masalah karir, terutama pada profesi guru. Hampir sama sekali tidak ada perbedaan motivasi kerja antara guru laki-laki dan guru wanita. Pada penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa responden kurang memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Motivasi berprestasi responden juga terbilang rendah. Sebetulnya semua responden memiliki keinginan untuk berprestasi, namun keinginan tersebut terbentuk dengan berbagai kondisi yang dialaminya sehingga menurunkan tingkat motivasinya. Metode penelitian yang kedua yaitu metode penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Kepedulian Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga di Desa Nelan Indah, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh dari kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama Islam anak dalam keluarga di Desa Pasar Bantal, Kecamatan Pondok Subuh, Kabupaten Mukomuko. Analisis data. Yang pertama, analisis unit. Analisis unit ini maksudnya ialah analisis deskriptif tentang hasil penelitian dari masing-masing variabel. Yang kedua, uji prasyarat hipotesis. Sebelum menguji hipotesis dalam penelitian ini, maka dilakukan beberapa uji prasyarat sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data. Untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal, maka dapat digunakan rumus Chi kuadrat, hipotesis nol, atau HO. Pengujian ini menyatakan bahwa sampel data berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan atau HA yang menyatakan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian sama atau tidak. Yang ketiga, uji linearitas data. Uji linearitas data bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua variabel yang bersifat linear. Perhitungan linearitas digunakan untuk mengetahui prediktor data variabel bebas berhubungan secara linear atau tidak dengan variabel terikat. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan analisis variansi terhadap garis regresi yang nantinya akan diperoleh harga F hitung. 3. Uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Selain itu, hal ini bertujuan juga untuk menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan pada bab 1. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama Islam anak dalam keluarga di Desa Nelan Indah, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Taraf signifikan 5% dengan N sama dengan 44 adalah 0,297. Diketahui bahwa R hitung lebih besar dari R tabel atau 0,886 lebih besar dari 0,887
0,297. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa terhadap hubungan antara kepedulian orang tua dengan pendidikan agama Islam Desa Nelan Indah Kota Bengkulu,